kami dari jurnalis Indonesia ingin mengajukan mungkin beberapa pertanyaan yang belakangan ini sempat viral ya di media sosial, dan kami mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Mr. Aaron. Tapi sebelum itu mungkin Mr. Aaron bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mr. Aaron. Oke. Ya, saya juga terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Mr. Aaron untuk Ya. mikrofonnya. Terima kasih. Ya. Namun bahasa Indonesia saya jauh dari sempurna, makanya kalau ada kata-kata yang tidak cocok atau salah, saya mohon maaf, masih belajar. Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan untuk Mr. Aaron, pertanyaan yang pertama itu, sudah berapa lama Pak Aaron tinggal di Indonesia atau di Bali? Di Indonesia saya tinggal 19 tahun, 1 tahun di Jakarta, Jakarta Selatan, dan 18 tahun di Bali. Awal niat saya tinggal di Indonesia adalah sebagai arsitek, engineering. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya Mr. Aaron. Bagaimana Mr. Aaron terlibat masalah adanya KTP? Ya, itu berita yang paling viral sekarang. Ceritanya begini. Sekitar 15 tahun saya tinggal di waktu itu, sekitar 15 tahun sudah tinggal di Indonesia. Saya menyadari bahwa saya sangat ingin menjadi anggota masyarakat yang setara dan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian saya mulai mencari pengacara, advokat, dan penjabat yang dapat membantu saya mengurus proses jadi warga negara Indonesia. Beberapa orang menyebutkan biaya yang sangat besar, sementara yang lain memberikan syarat-syarat yang aneh, mungkin no legal. Hingga pada suatu hari seseorang menelpon saya dan memperkenalkan diri sebagai seorang advokat dan anggota kantor Dukcapil, seperti dia kerja di Dukcapil, dan mengatakan bahwa dia dapat membantu saya. Saya bertanya kepadanya apakah proses itu legal atau tidak. Ia menjawab bahwa semuanya seperti legal, ya, resmi. Kami kemudian mengikuti instruksi yang ia berikan dan melakukan semua yang ia minta. Terus kami memberikan kepadanya semua dokumen dan informasi yang ia perlukan. Ia bikin foto, fingerprint, ya kelihatan semuanya legal. Setelah itu kami bertemu dan dia menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada kami. Tapi sebenarnya kami tidak tanda tangan apapun dalam dokumen tersebut. Kami hanya mengambilnya, mengucapkan terima kasih, membayar biaya yang diminta dan selesai. Itu ceritanya. Oke, baik Pak Aaron. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, Pak Aaron dalam pengurusan dokumen seperti visa atau kitas dan kitab menggunakan agen siapa sehingga bisa tinggal lama di Indonesia? Ya, sebelum itu saya pakai beberapa kali kitas.
dan kerjasama agensi di Bali Visa, namanya di Bali Visa. Nama ejen kalau tidak salah Ibu Putu Diar, ya. Dan dia diurusin visanya kita 2 atau 3 kali, saya sudah lupa. Oke, berarti selama ini yang membantu Pak Aron untuk visa dari agen di Bali. Ya, Oke, baik. namanya di Bali Visa. Di Bali, oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Mr. Aron, yang pengen kita tanyain adalah bagaimana ceritanya istri Mr. Aron atau Miss Roxana sampai ditahan paspornya oleh imigrasi. Ini ceritanya. Pada tanggal 24 Juni, saya secara tidak terduga menerima pesan dari Ibu Diar, ejen yang menangani proses visa kami. Dalam pesannya, beliau menanyakan, apakah Roxana Geller berencana untuk meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat atau melakukan perjalanan ke luar negeri? Saya menjawab bahwa benar beliau emang berencana untuk pergi selama beberapa hari. Ibu Diar kemudian menanggapi bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Terus saya meminta konfirmasi kembali mengenai status visa kami yang telah kami bayarkan serta memastikan apakah terdapat kendala apapun dalam prosesnya. Beliau menjelaskan bahwa seluruh pembayaran telah diterima, data-data kami sudah dimasukkan ke dalam sistem migrasi dan proses pengurusan visa telah berjalan tanpa adanya hambatan. 1 atau 2 hari kemudian, istri saya pergi ke bandara untuk melakukan perjalanan. Pada saat pemeriksaan di area imigrasi, itu gate-nya yang dia mau lewat, dia beberapa kali mencoba barcode paspornya, namun sistemnya tidak ada kendala, ya. Sistemnya tidak ada izin beliau untuk lewat gate-nya. Kemudian tidak lama 2 petugas datang ke beliau dan meminta agar beliau mengikuti mereka ke ruangan, tidak tahu ruangan apa, kamar apa. Terus di tempat tersebut, petugas meminta paspornya dan menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia serta bahwa paspornya harus disita oleh pihak imigrasi. Mereka juga bilang sama istriku, seperti dia wajib segera datang ke Jakarta pada malam itu juga. Istri saya menjelaskan bahwa tidak bisa karena sudah malam, sudah jam 2 malam. Tidak bisa ke Indonesia, ke Jakarta. Dan beliau memohon agar diberikan kesempatan untuk berangkat via hari lain. Setelah paspor istri saya disita, beliau diberikan